Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, diciptakannya neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para malaikat bergidik ngeri. Sampai-sampai malaikat Mikail tidak pernah terlihat tertawa. Nabi SAW pernah bertanya pada malaikat Jibril, "Mengapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail alaihissalam tertawa?" Malaikat Jibril menjawab, "Mikail tidak pernah tertawa lagi semenjak neraka diciptakan." Jika malaikat yang memiliki fisik kuat dan besar saja bergidik ngeri, bagaimana dengan manusia seperti kita yang lemah ini? Tentu amat sangat mengerikan. Dari urusan kuliner saja kita sudah bergidik mendengarnya. Di neraka orang akan merasakan lapar dan haus yang amat sangat. Lalu, apakah penghuni neraka kelak juga akan mendapatkan makanan dan minuman untuk mengganjal rasa lapar dan haus? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Sajian di neraka yang pertama bernama dori. Dori dalam bahasa Arab berarti semacam pohon kering berduri, yang dalam bahasa Latin disebut juga Onosis spinosa. Penjelasan lain mengatakan dori merupakan pohon yang bau dan kotor hingga hewan pun enggan memakannya. Sedangkan dori di akhirat pastinya lebih menyiksa daripada dori di dunia, karena memang disediakan khusus untuk jamuan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Selain dori, penghuni neraka juga mendapatkan hidangan yang bernama zakum. Zakum merupakan nama pohon yang tumbuh di neraka. Akarnya ada di dasar neraka, serbuk sarinya seperti kelapa setan. Menurut para ulama, perumpamaan dengan kepala setan untuk menggambarkan betapa buruk dan menjijikannya pohon tersebut. Meski manusia tidak bisa melihat setan secara langsung, tapi bayangan tentang sosok setan pastilah sosok yang paling buruk yang ada di pikiran manusia. Mengenai kengerian pohon zakum ini juga diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Bertakwalah kepada Allah, seandainya setetes pohon zakum jatuh ke laut dunia, maka akan merusak seluruh kehidupan di bumi. Bagaimana bagi orang justru itu menjadi makanannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam surat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pohon zakum ini. "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia bagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Menu lain yang menjadi hidangan para penghuni neraka adalah bara api neraka yang menyala-nyala. Salah satu orang yang mendapat bagian menu ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Tentu tak lengkap makanan tanpa ada minumannya. Sajian makanan yang mengerikan di neraka semakin sempurna dengan minuman yang tak kalah buruknya. Minuman yang pertama disebut ghislin, yaitu cairan yang busuk dan sangat menjijikan, yang merupakan cairan yang keluar dari kulit, daging, dan darah penduduk neraka. Jika kita menderita luka bakar di dunia, biasanya akan keluar cairan dari bekas luka tersebut. Kira-kira seperti itulah gambaran ghislin yang akan menjadi minumannya penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari ghislin. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa."
Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 36-37. Al-Quran juga menyebut minuman lain dalam neraka yang disebut ghosak. Ada juga minuman bernama hamim. Hamim merupakan air mendidih yang teramat sangat panas. Saking panasnya ketika diminum akan mencerai-beraikan usus peminumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hamim bagaikan besi yang mendidih sehingga pastinya akan menghaluskan muka para peminumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Ada juga minuman lain yang disajikan bagi penduduk neraka yang bernama mahal. Minuman jenis ini dijelaskan Rasulullah SAW seperti minyak yang mendidih. Apabila didekatkan kepada wajah seseorang, maka kulit wajahnya akan meleleh ke dalamnya. Lalu, bagaimana pakaian yang dikenakan para penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bahan pakaian yang dikenakan mereka terbuat dari api neraka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Bahan lain yang membungkus tubuh penghuni neraka adalah ter. Dalam bahasa sekarang berarti sejenis cairan hasil penyulingan batu bara. Biasa digunakan untuk pengeras jalan, peka terhadap temperatur dan beracun. Sedangkan ter yang menjadi bahan pakaian penghuni neraka merupakan cairan yang berasal dari tembaga yang dilelehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu pakaian mereka adalah pelangkin, ter, dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 49-50. Selain sajian dan pakaian, di neraka juga terdapat hewan buas yang siap mematok penghuninya. Rasulullah SAW menggambarkan tentang munculnya ular besar dan buas di neraka. Binatang melata yang menakutkan ini merupakan perwujudan dari harta seseorang yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan harta itu kelak akan ditampilkan di hadapannya dalam wujud seekor ular botak. Ular itu memiliki titik hitam di atas matanya. Dia mematuk pangkal dagu orang itu seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memperingatkan kita agar tidak pelit dalam memanfaatkan harta dengan benar. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Sahabat soleh beriman, segala kengerian telah terhimpun di neraka. Kengerian yang tak bisa dibayangkan oleh kita yang belum menyaksikan sendiri kengerian itu, kecuali yang dikabarkan Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Nabi SAW mengingatkan umatnya agar sedikit tertawa karena kedahsyatan dan kengerian neraka yang menanti manusia. Wallahu a'lam bishawab.